Indonesia merupakan negara yang termasuk ke dalam Asia Tenggara yang selama berabad-abad memiliki sejarah panjang di antara kekuatan Barat dan kekuatan Timur. Pada era Soekarno, Indonesia sedikit terlihat condong ke timur atau Uni Soviet di era Perang Dingin. Namun pada periode presiden berikutnya, Indonesia sedikit condong ke kekuatan Barat tanpa meninggalkan posisinya sebagai negara non-blok yang mencerminkan nilai 1000 teman dan tidak ada musuh. Saat ini, Indonesia meninggalkan nilai liberal asing menjadi lebih pragmatis. Satu, Palestina. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara pertama yang mengakui Palestina di PBB. Sejak awal, Indonesia memang telah menunjukkan kepedulian dan simpati yang besar terhadap kemerdekaan Palestina. Bahkan untuk menjaga solidaritas antar anggota Liga Arab, Indonesia berdiri dengan pembebasan Palestina melawan Israel, Amerika Serikat, dan pendukung mereka yang lainnya. Sementara anggota Liga Arab lainnya telah menunjukkan minat mereka untuk normalisasi hubungan dengan Israel. Indonesia berdiri dengan kepentingannya sendiri di Palestina untuk menolak proposal normalisasi yang diberikan oleh Amerika Serikat. Akibatnya, situasi ini semakin mendekatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Palestina. Karena itu teman-teman, Palestina patut berterima kasih kepada Indonesia dan sangat wajar jika Palestina disebut sebagai salah satu negara sekutu Indonesia. 2. Arab Saudi. Sekitar 10,3% dari PDB Arab Saudi berasal dari sektor perjalanan dan pariwisata pada tahun 2019. Indonesia menjadi pengunjung terbesar keempat yang mencapai 8% dari total pengunjung di seluruh dunia. Ikatan Hubungan Islam telah memainkan peran penting dalam kerjasama bilateral ini. Saat ini, Indonesia dan Arab Saudi adalah anggota Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam yang memberikan peluang bagi kedua negara untuk membangun agenda bersama, terutama pada kepentingan geopolitik. Hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi memang diketahui sangat erat. Hal itu bisa dibuktikan dengan kunjungan bersejarah Sultan Arab Saudi ke Indonesia pada Maret 2017. Sampai saat ini, Arab Saudi bisa disebut sebagai negara sekutu Indonesia. 3. Cina. Sejak kebangkitan ekonomi Cina, Indonesia menjadi salah satu negara yang paling disambut dari banyak aliran investasi Cina. Presiden petahana Indonesia Joko Widodo melaporkan dan bahkan menghadiri forum inisiatif One Belt One Road yang ada di Cina sejak masa jabatan pertamanya pada tahun 2017. Menurut Bloomberg, Indonesia merupakan proyek infrastruktur Cina terbesar di Asia Tenggara dengan total nilai lebih dari 92 miliar US dollar. Dalam konteks yang sama, Cina merupakan mitra dagang terbesar Indonesia, sekitar 72,89 miliar US dollar. Dan investor terbesar kedua di Indonesia sekitar 4,7 miliar US dollar, melampaui Jepang. Padahal, merek smartphone Cina seperti Oppo dan Xiaomi sudah menguasai pasar Indonesia, sekitar 45% dari market share. Ini mengungguli smartphone merek Korea Selatan yang bermerek Samsung. 4. Jepang. Seperti yang diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara jajahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua, Jepang dan Indonesia merayakan perjanjian damai bersejarah pada tahun 1958 yang memulihkan hubungan bilateral antara kedua negara. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden ke-6 Indonesia, bisa disebut sebagai tokoh sentral yang membuat hubungan bilateral ini semakin erat dari sebelumnya, terutama dalam dimensi ekonomi dan budaya yang ada di antara kedua negara tersebut.
Kedutaan Besar Jepang di Indonesia telah mengkonfirmasi di situs websitenya bahwa Susilo Bambang Yudhoyono adalah orang yang membangun Forum Kerjasama Investasi yang disebut IJEPA atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Indonesia-Jepang. Saat ini, Jepang merupakan investor terbesar ketiga di Indonesia, sekitar 4,3 miliar US dollar, dan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia, sekitar 31,66 miliar US dollar. Merek otomotif Jepang memainkan peran penting dalam perjanjian bilateral diplomatik ini. Menurut Indonesia Investments di tahun 2017, 5 merek otomotif Jepang yakni Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi, dan Suzuki telah mendominasi 90% pasar penjualan Indonesia pada tahun 2017. Apalagi budaya Jepang diterima secara luas oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama anak muda. Animasi atau anime Jepang menjadi salah satu serial favorit masyarakat Indonesia selain bela diri Jepang dan adat istiadat tradisional Jepang. 5. Singapura. Singapura menandatangani persahabatan diplomatik yang lama dengan Indonesia setelah kunjungan terakhir Presiden Singapura Halimah Yacob dengan Presiden Indonesia Joko Widodo di Bogor pada Februari 2020. Sehingga negara yang juga tetangga dari Indonesia ini bisa disebut sebagai negara sekutu Indonesia. Ikatan antara Singapura dan Indonesia ditandai dengan kerjasama ekonomi bilateral yang kuat. Singapura merupakan mitra dagang terbesar ketiga Indonesia, sekitar 30,51 miliar US dollar, dan investor terbesar di Indonesia, sekitar 6,5 miliar US dollar. Apalagi menurut World Travel and Tourist Council di tahun 2020, Indonesia merupakan pengunjung terbesar kedua di negara Singapura, 17% dari total pengunjung. Di belakang China dengan 21% dari total pengunjungnya. Nah, itu dia negara-negara yang mungkin bisa menjadi sekutu Indonesia kalau seandainya terjadi perang dunia. Nah, negara mana sih yang jadi favorit kamu? Tulis di kolom komentar ya. Bye!